munazzahun anit tajasum. Allah itu maha suci dari bentuk dan ukuran. Berarti Allah bentuknya besar apa kecil? Gimana itu Pak Ustaz? Nanti bisa dilihat? Bisa. Mata kita nanti mampu Pak, diberikan kekuatan oleh Allah, mampu melihat Allah yang bukan bentuk, bukan ukuran, itu bisa nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadimil awwal bila bidayah, al-akhiril baqi bila nihayah, al-munazzahi 'anil jihati waz zamani wal makani wal jismiyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik hadirin jamaah, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini seperti biasa, Kamis malam Jumat pekan keempat, kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama hadir di majelis ilmu, majelis yang insya Allah mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua yang hadir dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilapangkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni seluruh dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik jamaah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kabar baik dan sehat ya Pak semuanya? Alhamdulillah ya Allah, semoga sehat terus ya, sehat selalu, berkah umurnya, dan semoga kita semua termasuk hamba Allah yang nanti husnul khotimah, selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik jamaah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini masih membahas seputar sifat mukhalafatuhu lil hawadithi ya. Pertemuan sebelumnya kita membahas tema ini, tapi ini lebih insya Allah tambahan ya, supaya tambah paham, supaya tambah mantap tentang pemahaman kita terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya ini sifat yang nomor berapa ini Pak? Keempat ya. Saya belajar sifat nomor 4 ini Pak butuh waktu kurang lebih 5 tahun loh Pak. Dan itu ngajinya tiap hari. Kalau di sini kan sebulan sekali ya. Saya satu sifat ini Pak hampir kurang lebih 5 tahun itu. Dan memang nikmat membaca kitab para ulama itu ya. Diberikan tambahan oleh Allah pemahaman insya Allah ya. Ya, tidak apa-apa, ini kita ulang lagi. Bahkan sebetulnya agak beda sih dengan materi sebelumnya ya. Cuma intinya sama, tentang sifat mukhalafatuhu lil hawadisi ya. Baik, pertama saya ingatkan kembali bahwa kita wajib meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha ada ya. Allah itu ada Pak ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah itu ada, sifat wujud namanya ya. Nah, adanya Allah itu sejak kapan Pak? Sejak kapan? Tidak bermula. Mantap ya. Allah itu punya sifat qidam ya. Setelah wujud ada namanya qidam. Adanya Allah tidak bermula, tidak berawal, berarti tidak dilahirkan, tidak
ciptakan. Itu Tuhan kita, Pak. Pokoknya ada terus, nggak ada awalannya ya. Dan adanya Allah itu sampai kapan, Pak? Tidak ada akhirnya. Namanya sifat baqo. Tuhan yang kita sembah setiap hari itu, Pak, Allah itu ada, adanya tanpa permulaan, dan adanya Allah tanpa akhirat. Tidak mati, bahkan tidak berubah, kekal selama-lamanya. Pak Ustadz, Allah ada? Iya. Adanya tanpa permulaan? Iya. Adanya tanpa akhirat? Iya. Terus seperti apa Allah itu ya Pak Ustadz ya? Seperti apa? Kita jawab pakai yang ini. Apa Pak? Mukhalafatuhu lil hawadisi. Jadi panjenengan kalau ditanya anaknya, Allah itu seperti apa? Ayah, kakek ya. Ini ayah apa kakek ini? Udah jadi kakek semua ya. Mbah, Allah itu seperti apa Mbah? Misalnya ditanya cucunya ya, jangan bilang Allah itu bentuknya besar, nggak boleh Pak, nggak boleh ya. Allah bulat kotak, nggak boleh. Allah warnanya putih, tidak boleh. Cukup katakan Allah itu mukhalafatuhu lil hawadisi, berbeda atau tidak serupa dengan segala sesuatu yang ada. Pokoknya tidak ada yang tahu Pak hakikat Allah itu. Tidak ada yang tahu satupun hakikat Allah. Tapi Allah itu ada gitu. Dan adanya Allah itu mukhalafatuhu lil hawadisi, tidak serupa, tidak sama dengan segala sesuatu yang ada gitu. Intinya tidak bisa dibayangkan ya. Bukan bentuk Allah itu Pak, tidak berfisik, awas ya. Tidak berfisik, tidak berbentuk. Ya, makanya salah itu kalau ada orang bilang Allah bentuknya besar, itu salah ya. Allahu Akbar itu Pak, Allah Maha Besar, itu bukan bentuknya ya, awas ya. Awas ini, masih banyak ini sebagian jamaah saya itu yang salah paham. Loh Pak Ustadz, kalau Allah tidak ada bentuknya, enggak besar, itu yang Allahu Akbar apa dong? Kita sholat, kita adzan itu Allahu Akbar itu kan? Itu kan terjemahnya Allah Maha Besar Pak Ustadz. Berarti Allah bentuknya besar. Nah, itu salah Pak, salah. Allahu Akbar itu Pak, kata para ulama begini penjelasannya. Ketika Anda memuji Allah Pak dengan pujian setinggi-tingginya, terus Anda sudah tidak mampu lagi memuji dengan pujian apa lagi ya, maka Anda tutup dengan Allahu Akbar. Jadi Allah itu lebih agung, lebih besar dari apa yang aku sifatkan, yang aku pujikan kepadanya. Bukan bentuk dan ukurannya ya. Besar di situ bukan bentuk dan ukurannya, karena Allah itu bukan berbentuk, bukan berfisik Pak. Itu Tuhan kita itu bukan berbentuk, bukan berfisik ya. Berbentuk berfisik itu ciri apa Pak? Itu berhala itu. Iya, yang disembah orang-orang kafir Quraisy itu ya zaman dulu, itu berhala yang berbentuk berfisik itu ya. Kalau Tuhan kita tidak seperti itu ya. Jelas ya, Allah itu mukhalafatuhu lil hawadis. Apa tadi mukhalafatuhu Pak? Tidak sama atau tidak serupa. Dengan apa? Lil hawadisi, dengan segala sesuatu yang ada. Hawadis itu makhluk lah intinya, segala sesuatu yang ada. Berarti ya bukan bentuk, bukan ukuran, bukan warna ya toh? Iya, bukan apa-apa. Iya. Apa Pak? Kalau Allah itu tidak berfisik, tidak berbentuk, tidak berukuran, tidak warna dan seterusnya tadi. Dalilnya apa Pak? Nah ini kita baca ya. Harusnya sudah hafal nih, karena ini bulan lalu saya suruh menghafal ini ya. Coba ikuti saya jemaah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hal ta'lamu lahu samiyya fala tadribu lillahil amthal walillahil mathalul a'la. Ya, itu 5 ayat Pak, terjemahnya maknanya sama meskipun redaksinya beda-beda, tapi maksudnya sama. Allah itu tidak serupa dengan apapun ya, sama itu. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hal ta'lamu lahu samiyya fala tatribu lillahil amthal walillahil mathalul a'la. Ini maksudnya itu sama intinya itu. Cuma beda lafaz saja.
tapi maksudnya sama. Maksudnya apa, Pak? Allah menyatakan kepada kita, berfirman kepada kita bahwa Dia, Allah itu tidak sama dengan kalian semua. Itu loh, Pak. Bahasa kita begitu. Wahai hamba-hambaku, kalian itu ya, tidak ada satupun yang sama dengan saya. Kira-kira begitu bahasa kita ya. Artinya Allah ya bukan fisik, bukan bentuk, bukan ukuran. Allah itu sang pencipta langit dan bumi, sang penguasa langit dan bumi, dan Dia berbeda dengan ciptaannya. Udah, selesai sampai situ. Seperti apa ya Pak Ustadz Allah itu? Balik lagi, mukhalafatuhu lawadisi. Allah tidak serupa dengan apapun. Ya berarti tidak ada yang tahu, Pak. Ya, maka ada salah satu ulama, Pak, di dalam kitab Sulamut Taufik ya, pengarangnya namanya Al-Imam As-Sayyid Abdullah. Beliau ini keturunannya Rasulullah, Pak, sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan la ya'rifullaha 'alal haqiqati illallah. Tidak ada satupun makhluk yang mengetahui hakikat Allah kecuali hanya Allah ya. Pokoknya tidak ada yang tahu Pak Allah itu apa, seperti apa, kecuali hanya Allah. Jadi kita menyembah Allah itu, Pak, mengenal Allah itu ya cukup dengan mengetahui sifatnya saja. Oh Allah itu ada, oh adanya Allah itu tidak berawal, tidak berakhir, tidak sama dengan makhluk, itu aja udah. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, udah begitu saja. Tidak perlu tahu Allah itu apa aslinya ya, hakikatnya, enggak, malah tidak boleh. Dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tafakkaru fi khalqillah, kata Nabi, Pak, pikirin aja, teliti aja tentang ciptaan Allah. Wala tafakkaru fillah, jangan memikirkan tentang zat Allah. Itu hadis itu. Ya. Arahan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mikirin zat Allah. Ini akal kita bisa jeblok ya. Apa jeblok dia? Ndak nyandak, Pak. Ndak mampu menggapai hakikat Allah. Ya. Akal kita ini terbatas. Ya memang dibatasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah itu maha sempurna. Jelas sampai sini? Nah, pokoknya gini, Pak, kalau Anda nanti Allah seperti apa ya? Apa sih Allah itu? Apa ya? Terus muncul keraguan, baca 5 ayat ini, Pak. Insya Allah keimanannya balik lagi. Ya, coba. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hal ta'lamu lahu samiyya? Fala tatribu lillahil amthal walillahil mathalul a'la. Ya, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Tidak ada satupun yang setara, yang serupa, yang mirip dengan Allah. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengan Allah? Tidak ada. Tidak ada. Maka janganlah kalian menganggap ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Fala tadribu, Pak. Jangan buat permisalan, kata Allah. Jangan menganggap Allah itu besar kecil, tidak boleh. Fala tadribu lillahil amthal, itu ayatnya itu. Larangan dari Allah, jangan membayangkan Allah. Walillahil mathalul a'la, dan Allah itu punya sifat maha tinggi. A'la itu tinggi, Pak, artinya. Nah, tafsirnya, Pak, saya buka di kitab tafsir, maksudnya itu maha tinggi, tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Jadi zat Allah, termasuk sifat-sifat Allah itu aslinya, Pak, tidak bisa dijangkau oleh akal manusia gitu. Tapi kita wajib mengenal Allah. Tuhan kita harus kita kenali, Pak. Syekh Nawawi, Pak, itu bilang di kitabnya, ibadah kalian tidak sah kalau belum kenal Allah. Ngeri. Itu termasuk perkataannya Imam Al-Ghazali juga. La tasihhu al-ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah, Pak, ibadah kita ini kalau belum kenal sama yang kita sembah. Kenapa kok bisa begitu? Karena bisa jadi ada orang, Pak, dia sholat, ya dia sholat seperti kita, sholat, tapi dia menganggap Allah itu raksasa besar. Nggak ada, Pak. Jangan dibilang nggak ada. Dia menganggap Allah itu bentuk berfisik yang sangat besar, lebih besar dari langit dan bumi. Itu yang dia sembah itu Allah apa berhala itu sebetulnya, Pak? Nah, ya nggak? Makanya ilmu ini harus disampaikan terus kepada umat Islam.
Allah yang kita sembah setiap hari itu, dia bukan fisik, bukan ukuran besar. Dia itu laisa kamitslihi syai'un. Jangan bayangkan apapun, ya, jangan dibayangkan apapun. Ya. Paham? Ya, itu penting itu, Pak. Syekh Nawawi bilang begitu, tidak sah ibadahmu kalau kita tidak kenal Allah. Itu Syekh Nawawi dan Al-Imam Al-Ghazali, rahimahumullahu ta'ala jami'an. Nah, sekarang dibalik, Pak, halaman 2. Ya, ada yang nggak dapat ya? Nanti ini buat Bapak ya, nanti ya, insyaallah. Kurang ya fotokopinya. Baik, sekarang kita akan baca, Pak, keterangan atau penjelasan dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cukup 2 ulama saja, ya. Bahkan 2 ulama ini namanya mirip, Pak. Ya, sama-sama Nawawi, ya kan? Ya. Nomor 1 itu, Pak, itu namanya Al-Imam An-Nawawi. Ada an-nya, An-Nawawi. Dan beliau inilah yang punya gelar Syekhul Islam. Tulis. Ya, nomor 1 itu Syekhul Islam. Gelar beliau itu, Pak. Kalau ada ulama, Pak, kok punya gelar Syekhul Islam? Itu tingkatannya udah paling tinggi itu, derajat keilmuannya itu. Syekhul Islam, menguasai Quran hadis, menguasai semua ilmu lah, ya. Kira-kira begitu, ya. Gelarnya apa? Syekhul Islam Al-Imam An-Nawawi. Meninggalnya tahun berapa itu? 676. Dari mana beliau, Pak? Dari Syria atau Damaskus, ya. Syria atau Damaskus, ya. Anda kenal kitab Riyadhus Shalihin, ya? Pernah dengar, ya? Itu karya beliau. Kitab hadis itu yang tebalnya segini kurang lebih. Riyadhus Shalihin itu karya beliau. Dan beliau ulama madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i secara fikih dan secara akidah Asy'ari, ya. Jadi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari begitu, ya. Syekhul Islam Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari, ya. Sudah lama, Pak, ya, meninggalnya, ya. Tahun 600-an, Pak. Sekarang 1447, ya, udah lama, ya. Nah, kalau yang nomor 2 ini, Pak, ini dari Indonesia, ini ulama kita dari Indonesia, dari Banten, namanya Asy-Syekh. Nah, awas, kalau beliau ini nggak usah pakai an. Banyak yang keliru nih, kadang-kadang nyebut Asy-Syekh An-Nawawi. Enggak, yang benar itu Syekh langsung Nawawi, ya. Nawawi Al-Bantani. Karena ini beda orang nih, Pak. Kalau yang satu tadi dari mana itu? Dari Syria Damaskus. Tapi kalau ini dari Banten, Pak, Al-Bantani. Ulama kita dari Indonesia yang dulu menjadi ulama besar di Mekah Madinah. Sayyidu Ulama Il-Hijaz gelarnya itu, ya. Pimpinannya para ulama yang ada di Hijaz. Hijaz itu ya Mekah Madinah itu, ya. Sayyidu Ulama Il-Hijaz. Saya ulangi, gelarnya Syekh Nawawi ini Sayyidu Ulama Il-Hijaz, ya. Kalau diterjemahkan, pimpinannya para ulama yang ada di Hijaz. Hijaz itu tak dalam kurung Mekah Madinah. Hebat, Pak. Ulama Mekah Madinah nomor 1-nya beliau itu. Sayyidu Ulama'il Hijaz, ya. Luar biasa. Karena keilmuannya lah, ya. Sangat luar biasa. Syekh Nawawi. Nah, mudah-mudahan kita baca 2 kitab beliau ini, ya. 2 ulama ini kita dapat keberkahan ilmu, Pak. Amin, ya. Amin ya Allah. Baik, kita baca yang nomor 1. Semuanya ikuti saya. Wa anna Allah ta'ala, silakan. Laisa kamitslihi syai' wa annahu ta'ala munazzahun 'anit tajassumi wal intiqali wat tahayyuzi fi jihatin wa an sairi sifatil makhluk. Ya, sudah, ya. Kita baca terjemahnya, ya. Wa anna Allah ta'ala, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala apa artinya, Pak? Subhanahu itu maha suci Allah. Dari apa? Dari awalan, dari akhiran, dari menyerupai makhluk, ya. Itu namanya subhanahu, ya. Kalau wa ta'ala, kalau subhanahu tadi kan maha suci Allah, ya. Dari awalan, dari akhiran, dari menyerupai makhluk, dari bertempat, berarah, ya, berbentuk dan seterusnya. Maha suci Allah. Itu bahasanya subhanahu.
Kalau wa ta'ala, ta'ala apa ta'ala artinya? Maha tinggi. Ta'ala itu tinggi. Kayak kita kalau sujud baca apa? Subhana rabbiyal a'la. A'la sama wa ta'ala itu sama. Allah itu maha tinggi. Awas. Tinggi di sini bukan Allah berada di tempat tinggi, bukan. Bukan juga ukurannya tinggi panjang, bukan. Tinggi di sini maknanya adalah maha agung, maha mulia. Nah, bahasa kita itu maha agung, maha mulia. Wa ta'ala. Subhanallah. Jadi Pak, jenengan tuh kalau pas sujud itu ya, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu maksudnya itu Pak. Ya Allah, maha suci Engkau, ya Allah, Engkau maha mulia, maha tinggi, maha hebat dan seterusnya Pak. Itu pas Anda sujud itu Pak. Ya. Masalahnya kadang kita tidak paham artinya ya. Yang penting moco Subhana rabbiyal a'la 3 kali kan, ya kan? Nah, itu kalau orang yang paham artinya, oh nikmat Pak. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi, maha agung ya, berbeda dengan segala sesuatu yang ada gitu. Baik. Mana tadi? Terjemah ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan segala sesuatu yang ada. Nih Pak, manusia ada ya? Ada. Kita ini ada kan? Allah sama nggak dengan kita? Tidak sama. Berarti Allah bukan fisik, bukan bentuk, bukan warna ya. Malaikat ada nggak Pak? Ada. Pernah ketemu? Nggak pernah. Kok bisa percaya kalau malaikat ada? Dari mana Anda percaya? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Al-Quran, dari Allah yang memberitahu. Ya kita percaya. Ya. Nah, malaikat itu dari cahaya, warnanya putih Pak, cahaya itu ya. Apakah Allah sama dengan malaikat warnanya putih? Tidak. Nah itu ungkapan sesungguhnya Allah tidak serupa dengan segala sesuatu yang ada. Pokoknya ya tidak sama kayak manusia, tidak sama kayak malaikat, tidak sama kayak langit, bumi, batu, pohon, dan semuanya lah. Pokoknya semuanya yang ada di alam semesta ini tidak ada yang sama ya dengan Allah. Wa annahu ta'ala, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu munazzahun. Munazzahun itu Pak sama seperti subhanallah tadi loh. Maha suci. Munazzahun itu artinya maha suci. Maha suci itu maksudnya itu tidak berlaku bagi Allah apa yang tidak berlaku, anit tajassumi, bentuk dan ukuran. Itu Pak, dilingkari Pak. Tajassum itu jisim. Jisim itu artinya bentuk atau ukuran. Iya. Kan Allah tadi tidak sama dengan segala sesuatu yang ada Pak. Yang ada semuanya ini ada bentuknya, ada ukuran atau tidak? Ada Pak. Bahkan ada yang paling kecil gitu, ada yang kecil-kecil, besar-besar, paling besar juga ada. Namanya aras, paling besar ya. Yang sedang ya ini langit bumi sedang lah ya ukurannya ya. Ya besar juga ya. Ya, terus apa lagi yang paling kecil apa Pak? Atom atau inti atom gitu ya. Semuanya ini Pak ya tidak sama dengan Allah. Munazzahun anit tajassum. Allah itu maha suci dari bentuk dan ukuran. Berarti Allah bentuknya besar apa kecil? Ya tidak besar, tidak kecil. Betul. Tidak besar, tidak kecil, tidak sedang. Pokoknya tidak berlaku ukuran. Lu terus gimana itu Pak Ustadz? Katanya Allah ada. Iya, tapi adanya Allah itu laisa kamitslihi syai'. Memang tidak berukuran, tidak berbentuk. Gimana itu Pak Ustaz? Nanti bisa dilihat? Bisa. Mata kita nanti mampu Pak, diberikan kekuatan oleh Allah, mampu melihat Allah yang bukan bentuk, bukan ukuran itu bisa nanti. Tapi bukan sekarang. Karena ini mata yang fana, mata yang rusak. Mata yang kekal abadi nanti di akhirat Pak. Setelah kita mati, bangun lagi toh, ya dibangkitkan dari alam kubur, itu mata kita sudah beda dengan mata yang sekarang. Anda yang pakai kacamata nih Pak ya, seperti saya, Anda nanti di akhirat udah nggak pakai kacamata lagi Pak, nggak ada yang jualan juga ya. Nggak ada yang jualan kacamata ya, tapi mata Anda bisa melihat. Bahkan Pak, kata para ulama, nanti ngumpul di mana itu padang mahsyar itu ya, itu yang kita lihat Pak tidak hanya manusia, malaikat Anda bisa ngelihat Pak. Terus jin itu dikumpulin jadi satu dengan kita nanti. Jadi yang dikumpulkan tidak hanya manusia ya, jin juga dikumpulkan, terus setan, iblis, semua Pak jadi satu itu di situ ngumpul dan dikelilingi oleh para malaikat, nggak bisa lari kemana-mana Pak, dikelilingi oleh para, luasnya luar biasa itu ya, itu ya.
Bayangkan Pak, manusia dari zaman Nabi Adam sampai zaman kiamat ya, itu ngumpul jadi satu. Nonton Piala Dunia aja udah ramai ya. Ya, ini ya Allah. Seperti apa itu nanti kondisi kita ya Allah. Semoga Allah selamatkan kita bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mata Anda decide Pak. Loh, itu toh iblis ya. Bisa lihat Anda Pak. Oh, itu toh malaikat Jibril. Oh, itu toh malaikat bisa. Mata kita bisa melihat. Bahkan aras yang sekarang di atas sana itu Pak, ya di atas langit yang besar, makhluk terbesar, itu mata Anda bisa melihatnya Pak. Bisa melihatnya. Dan nanti dipikul oleh 8 malaikat kan itu ya. Aras itu. Mata kita ini luar biasa nanti. Pandangan mata kita mungkin bisa sejauh apa ya? Ya, yes, pokoknya beda Pak, sudah beda. Hukum alamnya, hukum fisikanya sudah beda ya. Oke, nah, balik lagi. Allah bukan bentuk dan ukuran. Wal intikal, apa intikal? Kata Imam Nawawi, Allah Maha Suci dari intikal. Apa intikal itu? Berpindah di suatu tempat. Ya memang karena Allah tidak bertempat Pak. Dari awal itu tidak bertempat. Jangan meyakini Allah bertempat di atas aras, tidak boleh. Atau bertempat di langit, tidak boleh. Allah pindah, kalau sepertiga malam pindah ke langit bumi, tidak boleh, tidak boleh ya. Intikal itu berpindah tempat, itu ciri khas makhluk. Maha suci Allah dari berpindah, kata Imam Nawawi. Ini ulama besar Pak, wali beliau ini Pak, ulama besar. Wat tahayyuzi fi jihatin. Tahayyuz itu bertempat fi jihatin pada suatu arah. Tahayyuz itu bertempat fi jihatin pada jihah. Jihah itu arah. Pak, Allah itu ada di atas, di arah atas, atau di arah bawah, atau di depan kita Allah itu Pak. Tidak di atas, tidak di depan, tidak di bawah, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri. Pokoknya Allah itu Pak memang beda Pak. Dari awal harus dimasukkan dulu tadi informasi yang Allah itu laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengan apapun. Kalau kita ini Pak, ada yang di depan, ada yang di atas. Di atas itu apa Pak? Langit, atau para malaikat kan di langit Pak, di atas. Ada yang di bawah kita, ada yang di kanan kiri kita, di belakang. Karena kita ini makhluk. Kalau Allah itu tidak bisa dibayangkan. Dia bukan di bumi, bukan di langit, bukan di luar, bukan di dalam juga Pak. Oh, itu. Sampai segitunya. Nanti ada keterangan dari Syekh Nawawi nanti ya, pelan-pelan ya. Intinya Allah tidak berada di suatu arah. Ustadz, kenapa kita kalau sholat ngadep kiblat? Apakah Allah di sana Pak? Di Ka'bah? Tidak Pak. Kiblat itu arah sholat. Allah menghendaki kita, maunya kalau kita menyembah Allah itu kalian ngadepnya ke arah sono gitu. Bukan Allahnya di kiblat, bukan Allahnya di dalam Ka'bah, bukan. Itu arah sholat, arah kiblat sholat. Ustadz, kalau berdoa kok ngangkat tangan ya? Berarti Allah di atas ngangkat tangan? Tidak, ngangkat tangan itu kiblat doa. Sebagaimana tadi sholat itu menghadap kiblat, itu adalah kiblatnya sholat. Sama ngangkat tangan itu juga begitu. Ini kiblatnya doa, bukan Allah di atas, bukan. Jelas nggih? Ya, Allah itu Maha Suci kata Imam Nawawi dari berada di suatu arah. Wa an sa'iri sifatil makhluk, dan Maha Suci dari seluruh sifat-sifat. Intinya tidak sama dengan makhluk ya. Kita punya sifat apapun Pak, itu nggak berlaku bagi Allah. Coba sifat Anda diam, bergerak ya. Anda diam kan, kadang gitu diam, kadang bergerak ya. Kita ini Pak, kadang diam, kadang bergerak. Pertanyaannya, Allah sekarang lagi diam apa lagi bergerak Pak? Ayo. Tidak berlaku dua-duanya. Karena Allah bukan benda, Allah bukan jisim, maka dia tidak diam dan juga sekaligus tidak bergerak. Gimana itu Pak Ustaz? Itulah Allah Pak. Unik Allah itu Pak. Orang bandingane. Maka kita kalau zikir la syarikalah, tidak ada yang sama dengan Allah. Betul-betul di luar jangkauan akal. Makanya ayatnya bunyinya laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan seterusnya tadi. Benar-benar tidak bisa dibayangkan. Bisa Anda bayangin Pak? Sesuatu ada, dia ada, Allah itu ada Pak. Terus dia tidak diam, tidak bergerak. Gimana kita bayanginnya Pak? Nggak bisa kan? Tidak bisa. Itulah Allah, tidak bisa dibayangkan, memang tidak bisa dikhayalkan. Sudah di luar jangkauan akal kita.
Nah Pak, jenengan Pak, tahu seperti ini tuh hukumnya wajib loh Pak. Kalau sampai tidak tahu bahwa Allah itu tidak berlaku diam, tidak berlaku gerak, ada orang meyakini pokoknya Allah saya itu kadang diam, nanti kalau sepertiga malam yang akhir turun bergerak, itu dia nyembah apa itu? Dia belum kenal Allah itu Pak. Kata Syekh Nawawi, kata Imam Nawawi, Imam Al-Ghazali, maaf, Syekh Nawawi dan Imam Ghazali tadi yang di awal saya sampaikan. Dia belum kenal Allah itu. Berbahaya. Ibadah dia, sholat, puasa dan lain-lain bisa-bisa tidak diterima karena dia belum kenal siapa yang dia sembah. Makanya pelajaran ini Pak, meskipun ini kelihatannya pelajaran anak TPA ya, wujud kita mbak, kalau gitu anak TPA ya, tapi sebetulnya ini pelajaran yang hukumnya wajib diketahui seluruh umat Islam. Ya, ulama kita itu Pak sudah capek-capek, berpayah-payah ya, susah-susah memahami Quran hadis Pak, terus disimpulkan Pak, sifat Allah kan banyak ya, terus disimpulkan udah 20 sajalah, untuk orang awam minimal 20 itu sudah bagus. Ini sudah dibuatkan yang paling mudah kita nih Pak, tinggal belajar ya, baru nanti kalau mau nambah silakan di luar sifat 20 itu belajar Asmaul Husna gitu. Jadi ini minimal sifat 20 itu ya, minimal yang harus kita tahu. Oke. Sekarang nomor 2 ya, Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, tadi Imam An-Nawawi, Syekhul Islam Al-Imam An-Nawawi yang nomor 1 tadi. Nah, beliau ulama besar, pasti Pak akidah beliau insya Allah benar, dan beliau menyampaikan seperti itu kita yakin. Ulama besar, jujur, ya, adil, orang yang pokoknya tidak berbohong lah dalam menyampaikan ilmunya. Ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah. Tambah yakin harusnya, karena ini Imam Nawawi yang bilang Pak. Tapi kalau yang bilang Ustaz tajib, orang banyak nggak percaya ya kan ya. Tapi kalau yang bilang Pak, Imam An-Nawawi mengatakan Allah tidak berbentuk, tidak berada di suatu arah, wis langsung terima Pak. Beliau ulama besar, ahli hadis, ya Pak, tidak mungkin berbohong dalam menyampaikan akidahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akidahnya para sahabat, akidahnya para ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah. Terakhir, nomor 2, masih ada waktu? Masih, berapa menit? 7 menit, oke, langsung sat-set ya. Nah ini kita baca terjemahnya saja ya, karena panjangnya. Atau saya baca teksnya, nanti setelah itu kita baca terjemah. Silahkan disimak ya, biar kita dapat berkah ilmunya Syekh Nawawi ini Pak, amin. Wal mukhalafatu lil hawadithi huwa adamu mumathalati syai'in minal hawadithi lahu subhanahu wa ta'ala falaysa lahman wala azman wala tawilan wala qasiran wala mutawassita fahuwa ta'ala dhatun laysa fiha syai'un min sifatil hawadith wa kullu ma khatara bibalika min sifatil hawadith la tusaddiq anna fillahi syai'an min dhalik wa laysa lahu makanun asla falaysa dakhilan fid dunya wala kharijan anha. Baik, saya akan terangkan. Sifat mukhalafatuhu lil hawadisi maksudnya adalah, ini kata Syekh Nawawi Pak ya, tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah itu bukan daging. Itu Pak kata Syekh Nawawi. Bukan daging, bukan manusia Allah itu. Bukan tulang, bukan sesuatu yang berukuran besar panjang, bukan sesuatu yang berukuran pendek, bukan juga sesuatu yang berukuran sedang. Berarti bukan bentuk, bukan ukuran, bukan rupa Allah itu. Jelas? Lanjut. Allah itu adalah zat. Nih Pak, Ustaz, kalau tadi nggak ada bentuknya, nggak ada ukuran, berarti Allah nggak ada gitu Pak. Ada orang bilang begitu. Ada orang mengatakan seperti itu. Karena gara-gara dia tidak bisa memberikan informasi bentuknya apa. Allah tidak ada bentuk, tidak ada ukuran. Terus dia menyimpulkan berarti Allah tidak ada. Itu salah Pak. Kata Syekh Nawawi, Allah itu dzatun Pak. Fahuwa ta'ala dzatun. Ada Pak zatnya. Zat itu hakikat Allah. Hakikat Allah itu gini. Anda lihat tubuh saya Pak. Lihat tubuh saya ya. Tubuh saya ini namanya zat. Jadi kalau manusia, zat itu maksudnya bentuk, fisik. Ya, ini zat. Ini kertas ini berarti zatnya ini namanya zat. Ini zat namanya, zat. Ini botol ini namanya zat. Zat dia berupa seperti ini. Zat meja ya kayak gini ya. Itu zat itu berarti bentuk dan ukuran kalau kita. Tapi kalau Allah Pak, zat Allah itu maksudnya hakikat Allah yang bukan bentuk, bukan ukuran, yang tidak tahu seperti apa gitu. Nah,
Itu bahasanya zat. Tulisannya apa itu? Za, alif sama ta ya, zatun. Ada kan Pak? Fahuwa ta'ala zatun, itu dilingkar itu, zatun. Berarti Allah itu ada Pak. Cuma dia itu bukan bentuk, bukan ukuran, gitu aja. Kaya apa ya Pak Ustadz ya kalau bukan bentuk, ya nggak ada yang tahu, nanti itu rahasia ilahi ya. Itu rahasia nanti di akhirat Anda bisa melihat Allah bukan bentuk, bukan ukuran. Zatnya Allah itu bukan bentuk, bukan ukuran, bukan warna juga bahkan ya. Jelas ya? Nah, terus Syekh Nawawi bilang Allah itu adalah zat yang tidak ada sedikit pun sifat-sifat makhluk yang berlaku baginya. Berarti zat Allah itu ya tidak berlaku diam, bergerak, apalagi berwarna misalnya ya, panjang pendek, enggak berlaku semuanya itu sifat makhluk itu ya. Segala sesuatu yang terbesit di pikiranmu dari sifat-sifat makhluk, misalnya apa? Kebayang Allah itu besar, Allah itu bergerak, Allah itu turun, Allah itu berwarna, maka la tusaddiq, kata Syekh Nawawi, jangan percaya bahwa sifat itu ada pada Allah. Jangan percaya, buang itu Pak, pikiran yang seperti itu hilangkan Pak, biar akidah kita, tauhid kita sempurna ya. Hilangkan itu pikiran yang aneh-aneh, Allah besar, Allah kecil, Allah apa bergerak, diam, Allah berwarna, hilangkan semua, itu salah, itu bukan Allah. Kata Syekh Nawawi, fala tusaddiq anna fillahi syai'an min dzalik. Jangan percaya itu adalah Allah. Bukan, Allah bukan begitu ya. Walaisa lahu makanun aslan. Tolong itu dilingkar yang gede Pak. Walaisa lahu makanun aslan. Ini harus diviralkan ini Pak. Kata Syekh Nawawi, Allah itu tidak bertempat aslan sama sekali. Tidak bertempat pokoknya Allah itu. Ya karena bukan bentuk, bukan ukuran Allah itu. Iya, jangan meyakini Allah bertempat di langit, tidak boleh, tidak boleh. Bertempat di atas aras juga tidak boleh, Pak, tidak boleh. Allah itu ada tanpa tempat. Gimana itu Pak Ustaz tanpa tempat? Orang iso dibayangke, titik, gitu aja. Ya, tidak bisa dibayangkan. Udah, tugas kita pokoknya meyakini Allah tidak bertempat. Itu sudah bagus. Meninggal insya Allah husnul khotimah, bawa akidah yang benar itu. Iya, kita manut apa ya? Ngikuti ulama. Iya, kita mengikuti para ulama. Ulama kita bilangnya begitu ya kita ikuti Pak. Jangan kita buat-buat sendiri. Ah, kayaknya nggak bener ini. Kayaknya Allah itu besar deh. Allah itu duduk di atas aras deh. Allah pokoknya di langit, pokoknya di langit. Nggak boleh gitu. Anda nanti kalau meninggal jangan salahkan para ulama. Kalau su'ul khotimah, naudzubillah ya kan? Iya, naudzubillah ya. Maka sudah benar Pak. Kalau kita ngikutin ulama insya Allah selamat insya Allah. Karena para ulama yang ngerti Al-Quran dan hadis, insya Allah. Terakhir, falaisa dakhilan fid dunya. Apa itu artinya? Maka Allah itu tidak berada di dalam alam semesta. Pak, alam semesta tahu ya? Dari langit, bumi sampai mentok, nggak tahu mentoknya di mana ya. Allah itu Pak tidak di dalam alam semesta, wala kharijan anha, dan juga tidak di luar alam semesta. Kaya apa itu ya tadi tidak bisa dibayangkan. Laisa kamitslihi syai'un. Iman Anda sudah sempurna itu kalau sampai meyakini adanya Allah tidak bertempat, tidak berarah, tidak di dalam, tidak di luar. Allah ada, tapi adanya Allah tidak diketahui hakikatnya. Udah, sudah bagus itu ya, mengikuti arahan para ulama yang memahami Al-Quran dan hadis. Masya Allah, ini cuma 2 ulama aja sampai isya ya. Alhamdulillah. Yang penting berkah Pak, yang penting apa ya, ya keimanan kita ini nambah lah, bertambah yakin bahwa Tuhan beda dengan segala sesuatu yang alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Insya Allah tidak. Oh ada. Mohon maaf sebelumnya. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bolehkah saya punya kesimpulan yang hanya atau bukan Allah itu hanya Nabi Muhammad SAW, karena waktu menghadap Allah mungkin dia melihat wujud Allah. Mohon penjelasannya. Bagus ya. Pada saat Rasulullah SAW naik ke Sidratul Muntaha, ke langit itu Pak, bukan Allahnya berada di sana. Kesalahan kita itu Pak, Rasulullah menghadap kepada Allah, terus Allahnya dibayangkan di sana. Salah itu. Kayak begini Pak, saya mau menghadap kepada Allah di Masjid At-Taqwa.
Menghadap itu bukan berarti Allahnya di depan kita di masjid At-Taqwa, enggak. Menghadap itu bahasa kiasan, menghadap ke tempat yang dihendaki Allah. Maka Nabi ke Sidratul Muntaha, ke langit 7 itu Pak ya, pada saat Isra Mi'raj, itu bukan Allahnya berada di sana dan bukan wujud bentuk bulat gitu besar, bukan. Tidak ada yang tahu hakikat Allah. Bagaimana kalau saya punya keyakinan yang tahu hakikat Allah hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kata para ulama, jangan mengatakan Nabi tahu hakikat Allah, nggak boleh. Cukup katakan Nabi itu paling tahu dibandingkan kita tentang Allah. Ya, karena hakikat Allah Pak tetap tidak bisa dijangkau oleh siapapun, termasuk para nabi dan rasul Pak. Ya, hakikat Allah ya, awas, hakikat Allah itu tidak bisa dijangkau 100% oleh para nabi dan rasul. Tapi kita boleh bilang para nabi dan rasul termasuk Rasulullah itu lebih tahu daripada kita tentang Allah. Nah, jadi tingkatan makrifat itu beda-beda. Makrifatnya kita kepada Allah sama makrifatnya Rasulullah lebih tinggi Rasulullah. Rasulullah menguasai seluruh sifat Allah kan, Asmaul Husna pastinya dikuasai oleh Rasulullah Bang. Nah, jadi lebih tahu tentang Allah gitu aja. Tapi tidak boleh meyakini zatnya Allah diketahui secara 100% oleh Rasulullah, tidak bisa. Karena tetap Allah itu tidak bisa dijangkau oleh siapapun gitu. Oke. Dan sekali lagi tadi bukan wujud di mana Sidratul Muntaha, bukan Allahnya berada di sana, bukan. Oke. Terima kasih. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Cukup ya, alhamdulillah. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.